Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Nida Sopianti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Mojolangu 1, Kota Malang. Kali ini izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 mengenai pembelajaran diferensiasi. Apa yang dimaksud pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu murid. Langkah-langkah untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini di kelas yaitu yang pertama, kita menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik berupa kognitif, bisa juga non-kognitif, berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, bisa diferensiasi konten, proses, maupun produk. 4. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Bagaimana caranya? Yaitu, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan pada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya sehingga motivasi belajarnya dapat meningkat. Yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajar, kecerdasan majemuknya, juga pengaruh budaya dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi juga membantu murid mencapai hasil belajar optimal. Bagaimana caranya? Guru dapat menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan tepat, yaitu pertama, diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Dua, diferensiasi proses. Guru memvariasikan proses belajar agar beragam. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memaknai apa yang terjadi. Ketiga, diferensiasi produk. Guru memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana kaitan antara modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Berikut ini adalah mind map dari modul yang telah kami pelajari selama pendidikan guru penggerak. Yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantoro. 2. Nilai dan peran guru penggerak. 3. Visi guru penggerak. 4. Budaya positif. Dan yang saat ini kami pelajari adalah mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semuanya memiliki satu muara yaitu berpihak pada murid, sehingga tujuan akhirnya adalah mencapai profil belajar Pancasila. Keterkaitan antar materi. Pada pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman perbedaan siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, karena menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan juga anggota masyarakat. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut selamat dan bahagia. Kemudian kaitannya dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak antara lain mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sehingga dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan, apa yang bisa saya lakukan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Juga berhubungan dengan peran guru penggerak, yakni mewujudkan kepemimpinan pada murid. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Hal ini berhubungan dengan pembelajaran diferensiasi yang kita terapkan sekarang. Selanjutnya, kita membahas kaitannya dengan modul 1.3 visi guru penggerak.
Guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. 2. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. 3. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. 4. Jabarkan 3 strategi pembelajaran diferensial. Dan yang kelima, atur eksekusi dengan melakukan penilaian sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Hal ini adalah kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya kita mengaitkan modul 2.1 dengan modul 1.4 budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Nah, kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Juga pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Nah, sekian paparan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih dan salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.